Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bertemu lagi menjelang maghrib di dalam majelis ilmu di hari Kamis. Kita bersyukur kembali Allah mudahkan kita melangkahkan di majelis ilmu walaupun hujan, maka tentunya pahala yang akan kita dapatkan insya Allah lebih besar ya. Hari ini ingin saya lanjutkan, sebenarnya kemarin targetnya 3 hadis ya. Tapi nggak tahu waktunya ya. Juga disambung dengan akhlak ya. Pelajaran kita kayaknya nggak tahu nih untuk cukup atau enggaknya ya. Ya minimal 2 hadis nggak apa-apa ya. Nanti yang panjangnya bisa nyusul ya. Yang penting insyaallah sesuai dengan target ya. Untuk segera kita bereskan bab yang pertama mengenai urgensi syahadat ini. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang Anas bin Malik ya. Wa Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala limu'a libni Jabalin ma min abdin yashhadu alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramallahu 'alan nar. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal. Jadi menyampaikan lagi hadis yang pernah diterangkan oleh Rasulullah kepada siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tak ada seorang hamba pun yang bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, kecuali Allah mengharamkan baginya neraka. Riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan dari syahadat la ilaha illallah, kemudian Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya bagaimana ia benar-benar menjadi hamba Allah, beribadah hanya kepadanya dan tiada bersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dia jadikan Muhammad itu hamba dan utusannya.
Maksudnya dijadikan pada dirinya keyakinan, ya, keyakinan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah itu. Maka jaminannya diharamkan baginya neraka. Ya. Kembali lagi, ini pelajaran yang senada dengan hadis kemarin, yaitu bagaimana ketika seseorang merealisasikan syahadatain, ya, syahadatain itu tentunya ketika dilaksanakan, diamalkan, akan terhindar dari neraka. Ya, kalau di kalimat la ilaha illallah, maka tentunya ada konsekuensi, ada realisasi. Nanti kita akan terangkan. Ya, gitu. Begitu juga bagaimana Muhammad Rasulullah juga. Ya. Itu demikian. Ya, gitu. Artinya pula senantiasa dijadikan realisasi keduanya dalam keseharian kita, maka jaminannya terhindar dari neraka, ya gitu. Sehingga jelas yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis maupun Al-Quran yang menerangkan tentang hal ini, itu apa? Adanya pengamalan, realisasi, ya gitu. Nah ini tentunya bagi seorang muslim, sifat kemuslimannya itu tidak hanya ya cukup jadi Islam saja, Islam di KTP-nya, kemudian tidak mengamalkan, ya. Tapi bagaimana dia realisasikan siapa muslim itu, ya. Nah itu. Nah saya kasih itu analogi itu, ya. Kalaulah misalnya seseorang punya profesi, ya. Profesi, pasti apapun profesinya, dia dikenal ingin profesinya seperti itu, ya gitu. Profesinya polisi, pasti ingin kelihatan seperti polisi, ya gitu. Profesinya tentara, demikian ingin terlihat sebagaimana tentara. Profesinya pedagang kan sama, ingin terlihat jadi pedagang, gitu. Tapi kalau seorang muslim, nah dalam hal dinnya, yaitu Islam, kenapa dia tidak terlihat seperti muslim, ya gitu. Engkau dia Islam tapi dia tidak sholat, ya gitu. Engkau dia Islam tapi dia sebagai laki, sebagai imam tidak ke masjid, ya gitu. Ya, yang ada di bumi gitu, ya gitu. Ya di bumi oke tenan naonan gitu, ya. Kan gitu ya gitu, ya. Hal-hal yang sekiranya membawa ketersia-siaan, ya. Loh kenapa? Kalau dia punya profesi, ingin terlihat seperti profesinya. Tapi kalau dia seorang muslim, tidak demikian, ya. Banyak seorang muslim yang jangankan hafal, jangankan mengamalkan, baca Quran saja
susah belepotan. Belajar tahsin saja enggan, tidak mau. Nah itu. Sekalinya diajak, ya aku ada sibuk atau gimana lah gitu. Padahal ya manipulasi lah itu sibuk gitu ya gitu. Aku sibuk-sibuk, anggar we main HP gitu ya. Anggar we sibuk-sibuk. Bisa IG-an, Facebookan, ya. Bahkan scroll WA, ya. Bahkan berjam-jam dengan HP. Tak sibuk sanes. Cenah sibuk gitu ya. Gitu. Ya, jadi sibuk itu palsu ya gitu. Sibuk itu palsu ya. Manipulasi we gitu. Ingin kelihatan sibuk padahal gitu-gitu kene ya. Nah itu. Atau seorang muslim yang dia tuh kalau perempuan muslimah itu ya. Di antaranya juga di antara muslimah itu tidak berhijab syar'i ya gitu. Nah itu. Artinya kalau kesemua itu tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, tidak diamalkan, berarti dia tidak menunjukkan kemuslimannya. Gitu. Ya. Artinya syahadatnya buat apa dia syahadat? Coba. Punten ya. Buat apa dia muslim? Ya. Bersyahadat. Oh, kau cenah punya ketentuan, punya akidah syahadat. Kemudian Quran Sunnah, pas diajak ngaji, sesah, diajak tahsin, berat, malas, sibuk. Ada teh Islam sanes, tak gitu. Punten teh ya. Ya, ya. Nah itu. Dia bersyahadat, kemudian dia katanya Quran Sunnah, tapi benar-benar ketika diajak hijab syar'i dikatakan apa? Karunggoni. Disebutnya karunggoni cenah eta awewe cenah hijab syar'i siga karunggoni kitu nya. Aduh. Wal yazubillah. Disangkana karunggoni eta hijab syar'i. Aduh eta mah penghinaan, istihza eta mah nya. Sanes ya deui. Istihza eta. Ya. Kan sudah dijelaskan surah Al-Azab ya. Aqalna fi buyutikunna kan disuruh wanita itu diam di rumah. Ya wanita Islam ya, muslimah berkeluyuran gitu ya ke mana gitu keluyuran teh gitu ya. Tahun baru kayak keluyuran ke mana ya? Keluyuran ke mall. Ke mana? Ya kalau perlu mah ya silahkan. Ya perlu-perlu teuing gitu ya. Bermewah-mewahan kumaha tah muslimah ya. Punten ya. Nah, itu. Wala tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian itu bertabarruj ya, gitu. Dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah itu ya gitu. Ini mah perempuan ya nurutan dengan orang-orang Nasrani gitu ya. Pakaian kurang, serba kurang lah gitu ya gitu. Katingali gitulah gitu ya. Katingali anuna lah gitulah gitu ya. Wal iazubillah gitu. Sekalinya melihat orang yang berhijab syar'i dikatakan karung goni atau dah kumaha. Nah itu ya. Tadi jam 6 ya. Kerasa ya. Berapa menit? Ini hadis pertama nih. Ya. Jadi kalau seseorang tidak melaksanakan status keislamannya dengan amaliyah, berarti keislamannya itu apa? Dipertanyakan. Nah itu.
Padahal kalau kita ingin selamat, ya masuk surga, ya, ya baik min dakarin al unsa, apa itunya yang dikatakan dalam surah itu, wa huwa mu'min. Ya, itu. Tapi banyak sekali yang mukminnya itu tidak melaksanakan status kemukmin, keimanannya, status kemukminannya itulah gitu. Tidak dilaksanakan. Jadi sangat dipertanyakan tuh ya gitu. Nah itu, maka tidak sesuai gitu ya dengan status keimanannya itu. Nah itu ya. Lalu apa yang diharapkan, kebahagiaan yang selama-lamanya? Ya surga harusnya kan. Tapi ya kebanyakan ya itu kebahagiaannya apa? Dunia, dunia yang dunia gitu ya gitu. Insyaallah. Nah kembali lagi ini realisasi dari syahadat itu sendiri ya, yang wajib tentunya bagi seorang muslim. Satu hadis lagi nih. Lumayan ya. An Utban ya, atau di riwayat yang lain itu bisa dikatakan Itban juga ya, bisa ya, Itban atau Utban ya, boleh ya. Utban bin Malikin radhiyallahu anhu fi hadisi, yaitu hadisnya fi hadis sihid tawili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa innallaha harrama 'alan nari wa man qala la ilaha illallah yabghi bidzalika wajhallah. Dari Utban atau Itban boleh ya gitu. Karena saya juga baca di kitab tauhid itu bukan Utban tapi Itban, Itban bin Malik gitu ya gitu. Nah, mana ya bisa saja itu ya gitu. Utban atau Itban gitu ya. Jadi kudu pahili, kudu liar gitu ya gitu. Bisa Utban atau Itban. Nah, itu kalau kita belajar hadis mah ya gitu. Ya, atau belajar dari ya para sahabat ya, siapa aja sahabat nih, salah satunya kan Utban bin Malik atau disebut juga Itban bin Malik ya gitu. Beda sakedik lah gitunya. Kalau Utban pakai dhammah, Itban pakai kasroh gitu ya. Nah itu. Dari Utban bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang Rasulullah SAW, maka sungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Nah itu syaratnya ya. Riwayat Muslim ya. Yaitu mengharap wajah Allah. Nah kemudian ada penjelasannya. Semua nas tersebut baik dalam Bukhari dan Muslim maupun salah satu di antaranya menunjukkan secara jelas dalil-dalil tentang keutamaan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat yang bisa berakibat masuk surga dan terbukanya 8 pintu surga serta diharamkannya masuk neraka tuh. Dengan syahadat saja ya. Berapa? 8 pintu surga. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya. Karenanya lebar katanya. Lebar kalau seseorang tidak benar-benar melaksanakan tadi kemuslimannya itu ya gitu. Kalau seseorang tidak sholat, katakanlah tidak ke masjid, tidak berhijab syar'i buat muslimah gitu ya. Lebar gitu ya. Hidup di dunia ngarep naon gitu ya. Nah itu. Nah itu. Karenanya keselamatan dari akhlak itu, dari nanti juga di akhirat itu tergantung pada akidah kita ya. Ya kalau kita tidak benar-benar melaksanakan akidah ya mau bagaimana lagi itu ya. Nah itu. Maka inilah
yang kembali kita ingatkan bahwa kuatkan akidah kita dan laksanakan ya syahadat itu ya gitu. Demikian itu untuk penjelasan syahadat ya. Kita masih ada waktu ya. Lebih 15 tuh ya. Lebih berapa? 18 maghrib ya. Ya, waalaikumsalam.